Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran desain pengembangan kurikulum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa urgensitas pengetahuan terhadap sejarah itu sangatlah besar, karena sejarah itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di masa sekarang dan juga di masa depan. Sehingga ketika kita mempelajari tentang sejarah, maka kita akan banyak mendapati bahwasanya apa yang kita temukan sampai sekarang ini merupakan hasil ataupun proses dari perjalanan waktu yang sangat luar biasa, yang memungkinkan banyak sekali adanya perubahan-perubahan. Nah, terjadinya perubahan-perubahan tersebut tentunya diharapkan mengarah kepada sesuatu yang positif, di mana seorang tokoh mengatakan untuk meningkatkan itu berarti berubah, sehingga menjadi sempurna itu sama dengan sering berubah. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mengetahui terkait dengan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Saudara yang berbahagia, sebenarnya utamanya di Indonesia sendiri banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan atau perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia sendiri. Dimulai ketika awal kemerdekaan RI, di mana ketika bangsa Indonesia berhasil melepaskan dari cengkraman kolonialisme, banyak atau mayoritas rakyat Indonesia sadar bahwa selama ini pada masa penjajahan mereka sebenarnya telah banyak diberikan pengetahuan-pengetahuan di bangku sekolah pada zaman Hindia Belanda dengan materi-materi pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya tidak sesuai dengan jati diri mereka. Sehingga kesadaran inilah yang akhirnya mendorong para pendahulu-pendahulu bangsa kita ini untuk merumuskan satu bentuk kurikulum baru yang mana diusahakan sangat sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, tentunya laju atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berpengaruh, di mana ketika di bangku sekolah orang banyak memahami, menemukan, menguak tentang teori-teori yang lama yang telah ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan. Di saat yang sama, di luar bangku sekolah, itu ilmu pengetahuan dan teknologi karya-karya telah banyak sekali ditemukan, utamanya juga terkait dengan teori-teori baru, bahkan teori tentang belajar itu sendiri. Sehingga para perumus kebijakan dalam hal pendidikan perlu untuk melihat laju pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk merumuskan kurikulum berikutnya. Kenapa? Karena apabila kurikulum sebelumnya ini tetap dipakai tanpa memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu kurikulum yang dipelajari itu tidak sesuai lagi dengan tujuan dan kebutuhan. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perubahan atau perkembangan kurikulum itu yaitu laju jumlah penduduk. Tiga hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sumanto dan Sutopo dalam bukunya. Dalam faktor yang ketiga ini, laju jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi atau mendorong adanya perubahan kurikulum. Ibaratnya kalau kita melihat ketika seseorang itu memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran kepada 1, 2, 3 orang, itu bisa saja dengan sesuatu yang tidak terukur, terencana. Kenapa? Karena masih dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Berbeda halnya apabila peserta didik atau siswa yang dihadapi itu sudah semakin banyak, maka
kuantitas ini akan mempengaruhi kebutuhan terhadap pengelolaan yang lebih tersistematis seperti itu. Sehingga 3 faktor ini yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum itu sendiri. Lalu sebenarnya kapan sih kurikulum itu bisa dikatakan berubah atau berkembang? Para pakar menyampaikan 3 hal. Yang pertama, kurikulum itu bisa dikatakan berubah atau berkembang ketika terdapat 1 atau lebih komponen kurikulum yang ada di dalamnya di antara 2 periode. Karena sebagaimana yang kita ketahui, komponen kurikulum itu paling tidak di sana ada tujuan, ada bahan ajar, ada metode atau cara mengajarkan bahan ajar tersebut, dan terakhir adalah penilaian. Nah, paling tidak ketika 1 dari 4 atau lebih itu berubah, maka bisa dikatakan kurikulum itu sudah berkembang atau berubah. Dan yang kedua, usaha-usaha untuk merubah komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum itu tentunya melalui usaha yang disengaja. Dan yang terakhir, bisa saja perubahan kurikulum itu melibatkan komponen-komponen yang berikutnya yang ada dalam kurikulum itu sendiri. Karena kita tahu bahwasanya kurikulum itu tidak hanya berdiri sendiri. Di sana ada faktor human, ada faktor manusia, mulai dari pendidik, mulai dari peserta didik, mulai dari masyarakat di sekitarnya. Sehingga ketika diasumsikan 1 atau 2 atau 3 atau 4 komponen kurikulum itu berubah, diasumsikan perubahan ini akan membawa terhadap perubahan manusianya. Sehingga seringkali dikatakan ketika kurikulum berubah itu merupakan sebuah perubahan sosial atau social change. Seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan jenis-jenis atau bentuk dari perubahan kurikulum itu sendiri, bahwasanya dari materi sebelumnya kita ketahui bahwasanya perubahan yang ada dalam kurikulum 1 komponen ataupun 2 komponen itu akan memberikan pengaruh pada yang lain. Nah, jenis atau bentuk perubahan kurikulum itu ditentukan oleh sejauh mana perubahan komponen itu membawa dampak, membawa efek pada yang lain. Sehingga dikatakan ada 2 bentuk perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu perubahan sebagian. Perubahan sebagian ini bisa jadi 1, 2, 3 dari 4 komponen inti kurikulum. Misalnya 1 kurikulum atau 1 periode kurikulum itu berubah bahan ajarnya, atau juga mungkin berubah metode mengajarnya, dan seterusnya. Nah, dalam bentuk perubahan sebagian ini, seringkali perubahan itu tidak berpengaruh pada komponen yang lain. Misalnya, ketika komponen kurikulum bahan ajar misalnya, ada penambahan mata pelajaran, ada penambahan muatan isi, maka bisa jadi penambahan ini tidak berpengaruh kepada metode pengajarannya ataupun bentuk penilaiannya. Adapun jenis yang kedua dari perubahan kurikulum itu adalah perubahan menyeluruh. Sebagaimana yang telah kita pahami, tentunya ini merupakan kebalikan dari jenis yang pertama. Dikatakan perubahan menyeluruh apabila perubahan yang ada dalam kurikulum itu secara frontal, secara komprehensif itu merubah nuansa kurikulum itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah kita bisa menyebut beberapa kurikulum yang mengalami perubahan secara menyeluruh, yaitu misalkan kurikulum 1968 ketika dirubah, disempurnakan menjadi kurikulum 1975 dan 76, itu merupakan satu peristiwa atau contoh peristiwa perubahan kurikulum secara menyeluruh. Seperti itu. Saudara yang berbahagia, dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah dimulai dari awal masa kemerdekaan,
ketika bangsa Indonesia merdeka pada 1945, dimulai ketika 1947 pemerintahan yang baru, relatif masih muda, itu diantaranya mempunyai agenda untuk menyusun sebuah kurikulum sendiri yang dikenal dalam sejarah dengan istilah Belandanya Leerplan, yaitu rencana pembelajaran tahun 1947, di mana kurikulum ini memuat hal-hal yang bersifat kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia, di mana banyak keterampilan-keterampilan sosial, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu dimasukkan dalam kurikulum ini. Salah satu bentuk atau ciri kurikulum 1947 ini yang sangat terkenal yaitu bentuknya yang sangat detail, yang sangat gamblang dan sangat jelas. Berikutnya yaitu kurikulum 1964, ya, kita mengenalnya dengan rencana pendidikan sekolah dasar. Kurikulum ini hanya berumur 4 tahun saja, di mana ketika sudah berjalan, ya digantikan oleh kurikulum 1968, yaitu kurikulum sekolah dasar, di mana kurikulum sekolah dasar ini ya cukup lama, sampai dengan tahun 1973, ketika pemerintah pada saat itu berupaya untuk memberikan satu program pembangunan baru yang akhirnya berdampak pada perubahan kurikulum. Hanya saja pada kurikulum 1973 atau 74 ini merupakan salah satu kurikulum yang sangat singkat usianya, hanya 1 tahun. Sehingga pada 1975 kurikulum dirubah lagi, dikenal dengan nama kurikulum sekolah dasar. Lalu dilanjutkan dengan perubahan pada tahun 1984 yang dikenal dengan kurikulum 1984. Ini usianya cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun, di mana dilanjutkan perubahan atau perkembangannya pada tahun 1994, dinamakan kurikulum 1994. Pada 94 ini merupakan salah satu bentuk perubahan kurikulum yang sangat fenomenal, tidak termasuk dalam bagian perubahan yang menyeluruh sebenarnya, tetapi sangat dikenal dikarenakan satu ciri khasnya yaitu kurikulumnya yang sangat berat, seperti itu. Yang akhirnya pada 1997 kurikulum ini kemudian direvisi, yang dikenal dengan nama revisi kurikulum 1994 selama sekitar 7 tahun kurikulum. Lalu pada masa milenial, ya, kita mungkin mengenal dengan salah satu nama kurikulum di era milenial, awal milenial ini dengan nama kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang dirilis pada tahun 2004. Kurikulum ini sangat fenomenal meskipun secara umum penyelenggaraannya tidak terlalu sukses. Sehingga KBK ini kemudian disempurnakan lagi di tahun 2006 yang kita kenal dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan berikutnya sampai yang berlaku sampai hari ini yaitu kurikulum tahun 2013. Itu kurang lebih secara singkat terkait milestone kurikulum yang ada di Indonesia. Saudara yang berbahagia, dari gambaran singkat terkait milestone kurikulum yang ada di Indonesia, pada prinsipnya secara garis besar kita bisa memetakan periodisasi kurikulum menjadi 3, yaitu yang pertama pada masa Orde Lama, yaitu awal kemerdekaan, mulai dari tahun 1947 sampai dengan 1964. Yang dilanjutkan pada masa Orde Baru, ya, pada tahun 1968 sampai dengan 1994. Dan setelah itu sampai hari ini satu masa yang dikenal dengan masa reformasi, kalau dengan istilah lain itu masa milenial, yaitu kurun waktunya antara tahun 2004 sampai dengan kurikulum 2013 yang berlaku sampai hari ini. Baik, dari sekian banyak kurikulum yang ada di Indonesia,
pada kesempatan ini kita akan fokus langsung pada 4 kurikulum terakhir. Kenapa 4 kurikulum terakhir? Pada prinsipnya kurikulum 1994 itu bisa kita jadikan representasi dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Oleh karenanya salah satu bentuk ataupun konsep terkait kurikulum 1994 ini merupakan kombinasi dari kurikulum 1975 yang sangat berorientasi pada tujuan dengan kurikulum 1984 yang sangat berorientasi pada proses. Nah, kombinasi dari beberapa kurikulum sebelumnya, utamanya kurikulum 1975 dan 1984, ini sangat berdampak pada adanya muatan ataupun isi dari kurikulum itu yang sangat padat. Sehingga banyak pakar menilai kurikulum 1994 ini merupakan salah satu bentuk organisasi kurikulum, yaitu subject design kurikulum, yaitu salah satu bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada subjek ataupun isi. Sehingga dirasa sangat berat sekali kurikulum ini karena mempunyai muatan, mata pelajaran, ataupun materi yang sangat padat. Di antara ciri-ciri dari kurikulum 1994 ini yaitu adanya pelaksanaan sistem catur bulan. Mungkin bagi para Bapak Ibu yang dulu yang pernah mengalami sistem ini sangat tahu, sangat paham di mana pelaksanaan selama 1 tahun pembelajaran dibagi menjadi 3. Ada CAWU 1, ada CAWU 2, ada CAWU 3 yang merupakan singkatan atau kepanjangan dari catur bulan. Itu salah satu ciri khas dari pemberlakuan kurikulum 1994. Ciri khas yang kedua dari kurikulum 1994 ini adalah karakternya yang sangat populis. Populis di sini mempunyai arti kurikulum ini pada saat itu ditekankan untuk diterapkan di seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, di mana kurikulum ini disusun dari pusat, yang kemudian susunan atau sistematika kurikulum ini secara utuh harus diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Sehingga salah satu cirinya yaitu yang sangat populis. Dan yang terakhir, ya, bagaimana yang telah kita singgung berkali-kali tadi, yaitu kurikulum ini sangat padat muatannya, sangat banyak, sehingga dirasa sangat berat. Sehingga pada saat itu salah satu kritikan yang masuk terhadap kurikulum 1994 ini adalah transformasi atau kombinasi dari kurikulum 1975 yang berorientasi tujuan dengan kurikulum 1984 yang berorientasi pada proses, ini dinilai tidaklah berhasil. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk mengembangkan, menyempurnakan kurikulum ini menjadi kurikulum di tahun 2004. Kurikulum 2004 sendiri itu sebagaimana yang kita singgung di awal tadi, dikenal dengan nama istilah kurikulum berbasis kompetensi. Dari namanya saja, competence based kurikulum ini sangat berorientasi atau terfokus pada pencapaian pengaturan kompetensi peserta didik dan juga hasil belajar. Nah, di antara ciri yang menonjol dari kurikulum KBK atau 2004 ini yaitu kurikulum ini sangat fokus pada capaian kompetensi. Sangat penghitungan, penataan, pengaturan kompetensi sangat diperhatikan dan juga hasil belajar. Yang kedua, metode ataupun maksudnya metode pembelajaran yang digunakan itu sangat terbuka. Karena ketika orang berorientasi pada hasil, tentunya paling tidak kurikulum ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam mencapai hasil tersebut. Dan juga kurikulum ini merupakan pionir ataupun dasar di mana sumber belajar tidak lagi dari guru, tetapi sumber belajar sudah mulai dikembangkan menjadi banyak hal. Segala apa yang ada di sekitar lingkungan pendidikan itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Sehingga pada waktu pemberlakuan awal kurikulum KBK ini, kita masih ingat betul di sekolah-sekolah mulai dikenal banyak memasang perangkat-perangkat audio video di kelas-kelas, ya,
mulai dari pada waktu itu ada video player, ada televisi, dan juga diikuti dengan LCD proyektor. Ini merupakan ciri khas dari kurikulum 2004 yang salah satu cirinya yaitu berprinsip bahwa sumber belajar tidak hanya dari guru, seperti itu. Dan yang terakhir, ya, dalam hal penilaian, kurikulum ini sangat menekankan pada proses. Lalu di tahun 2006, kurikulum 2004 itu dirasa masih lemah dalam implementasi. Mungkin dari sisi konseptualnya sangat bagus, tetapi dirasa dalam implementasinya kurang. Kenapa? Karena dengan kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, sehingga dimungkinkan pemahaman konsep terhadap kurikulum berbasis kompetensi itu belumlah merata. Sehingga pada waktu 2006, salah satu gagasan dari pemerintah yaitu memberikan kewenangan bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum dalam ranah operasionalnya. Maksudnya apa? Maksudnya di kurikulum 2006 ini, satuan pendidikan diberikan kewenangan dalam beberapa aspek kurikulum itu untuk merubah sesuai dengan kondisi yang ada pada satuan pendidikan itu sendiri. Bisa jadi kondisi peserta didiknya, kondisi pendidiknya, kondisi lingkungannya, kondisi inteknya, dan seterusnya. Sehingga kurikulum ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwasanya KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ini sebenarnya bukan salah satu nama kurikulum di periode tertentu. Tetapi ini merupakan satu istilah di mana sekolah ataupun satuan pendidikan itu mempunyai kewenangan untuk mengatur kurikulum yang telah dirumuskan dari pusat untuk di-breakdown lagi, disesuaikan lagi dengan kebutuhan sekolah. Karena ini juga menjadi amanat undang-undang. Di antara ciri yang menonjol dari kurikulum 2006 ini, yaitu salah satu bentuk otonomi yang sangat luar biasa yang diberikan kepada satuan pendidikan. Seperti yang telah saya singgung tadi, ya, bahwasanya satuan pendidikan itu mempunyai kewenangan, mempunyai kebebasan untuk mengembangkan. Sehingga dalam ranah kurikulum 2006 ini ada kemudian istilah-istilah seperti pengembangan silabus, ada pengembangan RPP, itu dikenal luas. Kenapa? Karena memang desain dari kurikulum ini dari pusat itu sengaja dibuat agar nanti bisa disesuaikan atau dikembangkan dengan satuan pendidikan masing-masing. Ciri khas yang kedua yaitu partisipasi dari masyarakat, di mana pada waktu kurikulum 2006 ini awal muncul atau digalakannya komite sekolah, di mana salah satu tujuan dari komite sekolah ini adalah perlunya usaha ataupun dukungan dari masyarakat, utamanya wali murid, terhadap pendidikan yang dialami atau dijalani oleh putra-putri mereka. Sehingga masyarakat atau orang tua itu diharapkan bisa berpartisipasi aktif. Adapun ciri yang ketiga dari kurikulum 2006 ini ya, mempunyai ciri yaitu masih dominannya materi ataupun isi kurikulum. Subjeknya sangat mendominasi. Sehingga bisa dikatakan pada waktu kita mengenal kurikulum 2006 ini yaitu istilah dengan kognitif, yaitu salah satu bentuk ranah atau wilayah pengetahuan, di mana kognitif ini atau ranah kognitif ini sangat mendominasi, sangat digarap secara serius di kurikulum 2006. Akhirnya ya karena mendominasi di ranah kognitif, sehingga bentuk penilaiannya pun hanya sebatas pada bentuk ulangan dan juga ujian ataupun tes, seperti itu. Sehingga di tahun 2013 ya, pada waktu perumusan kurikulum 2013 ini, di saat dunia mempunyai atau mengalami perkembangan yang sangat signifikan, utamanya dalam hal
ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga utamanya terkait IT. Sehingga ketika pemerintah memandang bahwasannya Indonesia masih mengalami ketertinggalan dalam berbagai hal, oleh karenanya itu Indonesia perlu untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam hal utamanya dalam hal penyiapan generasi mudanya. Sehingga di kurikulum 2013 ini diharapkan peserta didik itu mempunyai kompetensi yang bersifat global atau bisa digunakan dalam tingkatan yang lebih luas dalam persaingan global. Sehingga salah satu bentuk atau konsep kurikulum 2013 ini sebenarnya dia masih berbasis kompetensi seperti di 2024. Jadi basis utamanya itu tetap ada di kompetensi, yang mana penyusunannya itu tetap bersifat KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tetapi dia ditambahkan atau ditambahi dengan salah satu ciri khasnya, yaitu adanya pendekatan saintifik yang pertama. Jadi ciri khas atau ciri yang menonjol di kurikulum 2013 ini adalah adanya pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Sehingga di 2004 tadi sudah berbasis kompetensi karena dipandang masih sangat relevan dan juga positif, masih tetap stabil di 2013, dan juga untuk pengorganisasian kurikulum di 2006 dalam bentuk KTSP ini juga sangat positif, sehingga di 2013 ini bisa dikatakan merupakan fusi ataupun peleburan dari dua kurikulum sebelumnya. Dalam arti basisnya adalah kompetensi, penyusunannya secara KTSP. Nah, bentuk pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu yang kita kenal dengan istilah mengamati, kemudian menanya, menalar, memahami, dan mengkomunikasikan, seperti itu. Dan juga selain ciri pendekatan saintifik di kurikulum 2013 ini kita mengenal dengan salah satu ciri yaitu bentuk penilaian otentik. Bentuk penilaian otentik ini berbeda dengan penilaian ulangan ataupun tes di kurikulum 2006. Kurikulum 2013 itu menginginkan penilaian terhadap peserta didik itu bisa mencakup semua aspek, mulai dari aspek sikap sosial ataupun juga aspek spiritual, sikap spiritual. Ditambah lagi dengan aspek pengetahuan kognitifnya, ditambah lagi dengan yang terakhir yaitu aspek keterampilannya. Yang mana guru atau pendidik itu diharapkan memperhatikan seluruh proses bagaimana peserta didik itu mengamati, bagaimana peserta didik itu ketika dia menanyakan, bagaimana peserta didik itu ketika berusaha untuk menemukan, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Nah, seluruh proses ini yang menjadi fokus penilaian di kurikulum 2013. Sehingga kurikulum 2013 dia tidak hanya terbatas pada penilaian akhir saja, akhir belajar berupa tes ataupun ulangan, tapi juga memperhatikan pada aspek observasi sikap dan juga keterampilannya atau penilaian pada aspek psikomotoriknya. Dan juga salah satu ciri yang menjadi kelebihan di kurikulum 2013 ini, mata pelajaran di kurikulum 2013 ini merupakan turunan dari kompetensi. Berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, kompetensi utamanya di 2004, kompetensi di kurikulum KPK 2004 itu diturunkan dari mata pelajaran. Sehingga kompetensi yang ada di kurikulum 2004 itu berdiri sendiri, atau bisa kita katakan merupakan salah satu bentuk jenis pengorganisasian spirited kurikulum. Nah, di kurikulum 2013 justru mata pelajaran itu diturunkan dari kompetensi yang ada. Sehingga kita kenal dalam standar isi nasional pendidikan Indonesia itu ada dengan istilah satu standar isi, yang kedua standar kompetensi lulusan. Yang mana standar kompetensi lulusan ini kemudian di breakdown lagi oleh pemerintah daerah, di breakdown lagi di tingkat satuan pendidikan sampai menjadi namanya
kompetensi dasar dan juga indikator. Dan juga yang terakhir, salah satu ciri yang menonjol dari kurikulum 2013 ini atau penyebaran materinya sangat seimbang. Dikatakan sangat seimbang karena seluruh aspek yang sekiranya itu dibutuhkan pada masing-masing jenjang pendidikan itu sudah diukur, baik dari alokasi waktu pembelajarannya dan juga penyebarannya, sehingga di kurikulum 2013 itu kita kenal dengan ada namanya mata pelajaran wajib atau pokok, yang kemudian disusul dengan materi pilihan, dan yang terakhir adalah materi peminatan atau yang dulu dikenal dengan istilah nama jurusan. Nah, jadi siswa itu di semua peminatan, di semua jurusan itu wajib mempelajari mapel pokok ini di mapel bagian A di struktur kurikulum. Yang kemudian setelah semua siswa itu mendapatkan materi yang sama di mapel A, siswa itu diberikan kesempatan untuk memilih materi yang ada di peminatan ataupun mapel pilihannya. Di mapel peminatan sendiri itu masih dipecah lagi menjadi beberapa mapel, ada namanya mapel pilihan, ada lintas minat, dan seterusnya. Sehingga bentuk-bentuk konsep seperti ini ya, menjadi ciri khas dari kurikulum 2013, yaitu berupa adanya keseimbangan materi yang diberikan kepada peserta didik. Baik, saudara yang berbahagia, ya itu tadi sekilas gambaran terkait dengan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Tentunya masih sangat dalam ya, materi dari perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia ini apabila kita melihat beberapa referensi, dan tentunya akan sangat menarik bagaimana kita tahu ya, bentuk perencanaan pembelajaran di awal-awal kemerdekaan pada kurikulum 1947 dan seterusnya. Belum lagi apabila kita meneliti terkait aspek-aspek historis ataupun aspek-aspek sosial, dan juga bahkan dimungkinkan adanya aspek-aspek politik yang mempengaruhi perkembangan dari setiap perubahan kurikulum. Oleh karena itu, tentunya akan sangat bermanfaat apabila kita coba untuk melihat atau mengkaji kembali sejarah-sejarah utamanya kurikulum, yang tentunya manfaatnya akan sangat kita rasakan sebagai seorang pendidik dan juga peminat kurikulum dalam melihat sebenarnya kurikulum yang kita alami, yang kita pegang, yang kita laksanakan pada hari ini pada peserta didik kita itu mempunyai perjalanan yang seperti apa yang kemudian kurikulum sampai hari ini itu mempunyai bentuk yang seperti apa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran sangat kami harapkan. Mungkin kita bisa menyambung pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.